Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani. Di video kali ini aku akan merekomendasikan buku-buku bahasa Inggris yang mudah bagi kalian yang pemula part 3. Buat kalian yang baru banget mampir ke channelku, halo, aku Stefani, dan channelku ini membahas segala hal tentang buku, mulai dari review, rekomendasi buku, book tag, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kalian suka dengan konten video tentang buku, jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya. Buat kalian yang belum tahu, sebelumnya aku juga sudah pernah membuat 2 video review buku bahasa Inggris yang mudah juga. Di videonya nanti aku kasih linknya di atas, tapi kalian bisa nonton setelah kalian selesai menonton video ini ya. Buku bahasa Inggris pertama yang mau aku rekomendasikan yaitu adalah One Amazing Elephant karya Linda Ottman Hyde. Ini aku dapat bukunya dari BBW, Big Bad Wolf ya. Jadi bukunya ini bercerita tentang Lily yang menghadiri pemakaman kakeknya di sebuah camp sirkus. Jadi si kakeknya ini adalah pemilik camp sirkus, dan di sana dia bertemu dengan seekor gajah bernama Queenie Grace yang merupakan gajah kesayangan kakeknya, dan persahabatan mereka pun terbentuk dari situ. Bukunya ini tiap paragrafnya dia sangat pendek, isi tulisannya gitu ya, itu sangat pendek gitu, kayak cuman beberapa paragraf atau bahkan cuman kayak 1 halaman aja kemudian ganti chapter. Uniknya di sini itu menggunakan 2 sudut pandang. Sudut pandang pertama dari si Lily dan kedua sudut pandang dari gajahnya ini, si Queenie Grace. Dan bahasa yang digunakan itu benar-benar mudah banget gitu, apalagi yang waktu sudut pandangnya si gajahnya ini ya, benar-benar kayak mudah dimengerti banget karena memang levelnya untuk anak-anak gitu kan ya. Tapi unsur cerita di dalamnya ini sangat bagus dan menyentuh hati gitu kan. Kalian pasti gampang mencerna ceritanya juga. Aku bakal bacain beberapa kalimat ya di dalam bukunya ini supaya kalian tahu seberapa tingkat vocabulary atau kalimatnya ini ya. Chapter 1, Riding the Elephant. I'm finally riding the elephant. My grandpa built circus elephant, Queenie Grace, and it feels kind of like I'm riding the universe. I'm perched on top of this unsteady world, sitting way high up on a slow rolling wrinkly grey world of elephant, and the elephant is related to me. The elephant is like a child to Grandpa Bill and Grandma Violet. They've had her for 30 years. Much longer than I've been alive. Nah, gampang kan? Jadi aku saranin banget kalian kalau mau cari buku-buku bahasa Inggris bisa coba buku One Amazing Elephant ini. Buku selanjutnya yaitu ada dari penulis Asia, judulnya adalah The Bridge Home karya Padma Venkatraman. Jadi ini tuh buku dari author India gitu, tapi ditulis dalam bahasa Inggris. Bukunya ini cukup pendek, tapi bisa aku bilang ceritanya itu sangat dark, sangat bikin miris, menyentuh hati kayak gitulah, bikin terharu juga gitu kan. Nah, buku ini tuh latar belakangnya mengambil setting di India, dan ini tuh mengisahkan tentang 2 orang kakak beradik perempuan gitu kan ya, yang mereka itu melarikan diri dari rumahnya karena ayah mereka melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga gitu kan terhadap mereka dan juga ibunya. Dan 2 orang kakak beradik ini pun harus bertahan hidup di kejamnya dan kerasnya dunia jalanan India. Buku ini ceritanya bikin aku sedih gitu kan, dan sangat miris dengan kisah karakternya ini. Cuman karena bahasa Inggris yang dipakai di sini itu mudah, itu jadi aku mudah mencernanya. Mungkin hanya ada 1-2 yang bikin aku sedikit bingung, yaitu kayak istilah-istilah dalam bahasa India yang disisipkan di sini. Cuman biasanya disertakan ada penjelasannya juga. Jadi kalian pun nggak akan terlalu bingung gitu loh bacanya. Nah, aku bakal bacain sedikit kalimat di dalamnya. Chapter 1, Togetherness. Talking to you was always easy, Ruku, but writing's hard. Write her a letter, Selina Auntie said, laying a sheet of paper on the desk. Paper remade from wilted, dirty, hopeless litter that had been rescued, scrubbed clean and reshaped. Even the pencil she gave me was made from scraps. You really like saving things, don't you? Nah, gampang kan? Ini tuh beneran aku sangat rekomendasi banget karena ceritanya bagus dan kalian pasti juga suka. Buku selanjutnya yaitu ada The Imaginary karya E.F. Harold.
Ini aku sudah pernah bahas review lengkapnya gitu kan di video sendiri, kalian bisa nonton nanti di link yang aku cantumin. Nah, jadi buku ini itu bercerita tentang seorang anak perempuan dan juga teman khayalannya, dan bagaimana mereka menghadapi sosok yang mengincar para makhluk-makhluk khayalan. Bukunya ini memang kelihatannya kayak tebal gitu kan, tapi ini menurutku sangat-sangat page turner banget, jadi kalian bakal kayak cepat gitu membacanya karena bahasanya itu gampang banget, bahasanya mudah, dan juga ini tuh dilengkapi oleh ilustrasi-ilustrasi yang menurutku cukup creepy ya, tapi sangat amat membantu membangun vibe dari ceritanya ini, dan aku sangat rekomendasi. Kalian bisa dapetin buku ini mungkin di BBW kalau mungkin masih ada, atau bisa beli di website online store kayak Book Depository atau mungkin Periplus kayak gitu. Yang jelas aku sangat rekomendasi The Imaginary ini karena bahasanya sangat mudah. Aku bakal bacain sedikit kalimatnya ya. Roger felt sick, felt lost, felt like the world had fallen away from him. He leaned on his knees in the park, looking around at the grass and the trees. He could hear birds singing. A squirrel bounced across the path and onto the grass, ignoring him. Gampang banget, beneran aku sangat rekomendasi buku ini. Buku selanjutnya yang mau aku rekomendasikan yaitu ada dari seriesnya Disney Fairies yang kayak gini. Ini itu dia ada seriesnya banyak banget, kalian mungkin pernah lihat di Gramedia atau mungkin di BBW ya, buku yang kayak gini. Ini tuh benar-benar tipis kayak gini, dan ini memang untuk anak-anak gitu kan, dan ceritanya ini satu buku habis, jadi kayak nggak bersambung gitu, ada banyak banget pilihannya, dan semuanya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ini juga mudah gitu, dan meskipun dia ini antara satu buku dengan buku lainnya itu penulisnya beda, ada yang beda-beda gitu, bahasanya sangat sederhana gitu loh. Ini tuh menceritakan tentang, kalau kalian ngikuti film Disney-nya Peter Pan, di situ kan ada Tinkerbell. Nah, buku series ini itu menceritakan kisah peri-peri lainnya, teman-temannya Tinkerbell gitu, di dunianya Neverland-nya situ. Nah, selain dia tipis, dia juga dilengkapi ilustrasi-ilustrasi yang cantik banget. Contohnya seperti ini. Ada juga seperti ini. Nah, ini tuh bagus banget, beneran aku tuh rekomendasi kalian bisa coba baca ini. Ini meskipun fantasi tapi bahasanya itu mudah dimengerti gitu loh, dan kalian nggak akan kesusahan karena kayak kalimat-kalimatnya pun pendek-pendek gitu loh. Aku bakal bacain sedikit kalimat dalam cerita ini ya. Iridesza snapped her fingers and spark flew from her fingertips. The sparks twinkled briefly before they were snuffed out. Iridesza was a light talent fairy, and she was practicing for the full moon dance. Aku beneran rekomendasi banget kalian coba baca ini karena pendek juga kan ya, jadi kalian gampang lah pasti mengertinya kayak gitu. Meskipun kalian yang benar-benar baru banget bisa atau belum lancar sekali membaca bahasa Inggris, bisa coba ini. Buku terakhir yang mau aku rekomendasikan yaitu ada Ophelia and the Marvelous Boy karyanya Karen Foxley. Dia ini meskipun fantasi tapi aku jamin kalian masih bisa relate gitu, masih bisa paham karena bahasa yang digunakan mudah dan alur ceritanya itu mudah banget dimengerti. Buku ini tuh merupakan retellingnya dari Snow Queen, jadi kayak kisah fairy tale Snow Queen gitu. Dia bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Ophelia yang dia nggak sengaja menemukan seorang pangeran yang ternyata sudah hidup ratusan tahun lamanya di sebuah museum tempat ayahnya bekerja, dan yang mengurung pangeran tersebut itu adalah sosok Snow Queen. Ini tuh beneran seru. Ini bisa kalian dapetin di Bit Bad Wolf. Ini kemarin beberapa kali muncul, aku juga sering lihat ini dijual di Bit Bad Wolf. Kalian bisa coba beli. Aku bakal bacain beberapa kalimat di dalamnya. Ophelia did not consider herself brave. She was not like Lucy Court, the head girl in her grade, who once rescued a baby in a runaway stroller and was on the front page of all the paper. Lucy Court had heavy brown hair and pink cheeks, and she called Ophelia Scrap, which made everyone laugh, even Ophelia, to show she didn't mind. Gampang banget kan, jadi aku sangat rekomendasi kalian untuk coba baca buku ini, dan aku jamin kalian juga bakal suka. Nah, gimana menurut kalian buku-buku ini tadi, menarik kan? Kalau kalian rencana mau membeli buku-buku tersebut, kalian bisa mendapatkan buku-buku itu di online store atau offline store official yang menjual buku-buku bahasa Inggris, atau bisa kalian juga membeli bukunya dalam versi pre-love-nya gitu di e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia.
Atau juga kalian bisa mencari di Instagram, kalian tinggal mencari aja menggunakan hashtag dari judul bukunya. Kalian punya rekomendasi lain selain buku-buku ini? Coba kasih komentar di bawah ya, siapa tahu aku belum pernah baca bukunya dan juga mungkin teman-teman lain bisa mendapat rekomendasi buku-buku lain dari kalian. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel aku supaya aku semangat bikin videonya. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye.